Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabil mustafa fil ihtida mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan nuril anwar wa sirril asrar wa tilyagil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil azhar wa syabil ahyar adada ni'amillahi wa yufa'alih amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marzuk dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita menapaki hari kelima di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dan keagungan bisa melanjutkan ibadah kita di bulan suci ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Syairul Alam baginda Nabiyuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti di hari keempat kemarin mengenai amalan-amalan yang dilakukan oleh salafun salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'id dan yang lainnya, sehingga yang amalan ini pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah memberi makan atau berbuka kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyampaikan, man fatara fi shaiman, barang siapa orang yang memberi makan atau untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubihi wa idkha raqabatihi minan nar. Bagi orang puasa tersebut yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa tersebut, maka kepadanya diberikan pengampunan bagi dosa-dosanya dan dimerdekakan dirinya dari api neraka. Bahkan melanjutkan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Dan orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, baginya pahala sama dengan pahala orang-orang yang puasa tersebut, sedangkan ia tidak mengurangi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Artinya orang yang berpuasa dan memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, Allah tidak mengurangi sedikit pun dari orang puasa tersebut tatkala memberikan makanan untuk berbuka puasa. Bahkan mendapatkan 2 kali lipat tatkala ia berpuasa, dan pahala puasa orang yang puasa diberikan makan oleh untuk orang yang berbuka puasa, maka amalannya berlipat ganda. Subhanallah. Ini ajaran salafun salih, yang salafun salih mengikuti ajaran para tabi'id, tabi'id mengikuti ajaran tabi'in, dan tabi'in mengikuti ajaran para sahabat, dan para sahabat mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita ini melanjutkan tonggak dari ajaran-ajaran amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh para salafun salih. Kita mendapatkan kemuliaan. Di antaranya adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa, hatta ataupun sekalipun itu seteguk air dan 1 buah kurma, maka pahala yang didapat oleh orang tersebut bagaikan pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang terakhir, amalan yang dikerjakan oleh salafun salih yang kelima adalah memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Majtaba'a qamu fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah
Wa nazalat alaihimus sakinah. Rawahu Muslim. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang berkumpul di masjid-masjid, di surau-surau, di majlis-majlis, di musola-musola, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran, maka kepadanya akan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sakinah, ketenangan batin, dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini Al-Quran yang dibaca. Bahkan tatkala kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran, pahalanya sangat luar biasa. Limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada orang-orang yang senantiasa lisannya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Apabila membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, seperti biasa amalannya. Tapi tatkala kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, satu huruf itu mendapatkan pahala 700 kali lipat. Di luar Ramadan hanya 10 kali lipat. Tapi tatkala satu huruf kita baca di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala 700 kali lipat. Kayak gunakan di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, untuk selalu senantiasa tadarus Al-Quran. Yang terakhir, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'id, kemudian tabi'id mengajarkan juga kepada salafun salih, para pendahulu kita. Yang terakhir ada apa? Perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah di bulan suci Ramadan. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aina sedekati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, sedekah fi Ramadan, rawahu Tirmidzi. Bersedekah di bulan suci Ramadan. Karena sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, amalannya, pahalanya mendapatkan lipatan ganda yang sangat luar biasa. Dan jangan pernah kita khawatir apa yang kita miliki tatkala kita sedekahkan itu habis dan hilang. Tapi insya Allah apa yang kita miliki tatkala bersedekah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan balasan yang sangat luar biasa. Karena itulah kita di bulan ini perbanyak sedekah. Sedekah baik dengan apa yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki harta, maka sedekah dengan amal perbuatan. Apabila kita tidak bisa beramal dengan perbuatan, maka kita amal dengan sebuah pemikiran, di mana pemikiran ini akan mengajak kepada seorang kebaikan. Dan apabila tidak mampu dengan semuanya, sedekahlah yang paling murah, yang paling kita miliki ada dengan senyuman dan keramah tamahan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari kelima ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Dan di Ramadan hari kelima ini Allah Subhanahu wa taala kabul dan ijabah ibadah-ibadah kita, dan semoga kita dapat menyelesaikan hari-hari selanjutnya hingga akhir di bulan suci Ramadan. Dari 1 sampai 6 apa yang Al-Fakir sampaikan, semoga kita dapat menjalankannya dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.